Pak Kabid, apa namanya tuh, Magot ini udah berapa banyak gitu nih? Iya. Pemberdayaannya lah, istilahnya, memberdayakan masyarakatnya nih. Kebetulan Magot itu yang membawa ke Ciamis adalah saya ya. Waktu itu saya belajar, saya sampai saat ini juga masih belajar di ITB. Di sana ada fakultas yang mengelola, mengembangkan sampai Magot itu memang benar-benar bisa berguna bagi untuk pakan ikan, pakan ternak, pakan lele ya. Semua itu bisa digunakan dan bisa diberdayakan di setiap masyarakat gitu. Itu program selingkuh itu udah berapa lama gitu? Sebenarnya program ini sudah mulai dari saya menjabat jadi Kasih Pengembangan Persampahan. Saya ingat itu Agustus 2017 dan sekarang 2018, 19 sampai 2020. Memang awalnya kita juga mengalami kendala banyak ya. Kadang-kadang masyarakat belum percaya, belum mau, tapi dengan adanya terus kita melibatkan beberapa elemen tadi, lebih cepat sekarang. Apalagi dengan akademisi itu kita program KKN. KKN yang ada di setiap universitas, apalagi yang di Ciamis ini kan tiap tahun rutin ya. Sehingga kita bekali mereka ke lapangan, ke desa-desa yang menjadi lokasi KKN-nya untuk memberdayakan di bidang pengolahan sampah. Saya kan sering tiap hari berkeliling ya. Ya. Di setiap sudut perkantoran tuh sering menemukan sedekah sampah gitu. Oh, ini apa nih sedekah sampah? Pas dilihat banyak sampah-sampah plastik. Ya. Sampah plastik itu termasuk program pemerintah juga nih kan? Ya. Seperti apa nih? Kalau Habib bisa sedikit cerita gitu tentang sedekah sampah ataupun bank sampah. Betul. Seperti apa nih? Ya, menindaklanjuti tadi yang program kita yang sudah kita laksanakan ya, bahwa di Selingkuh Mas Magot itu memang ada satu program yang menjadi unggulan di kita, yaitu program sedekah sampah ya. Kita ingin melihat satu atau maupun melaksanakan suatu program dengan pendekatan dari sisi agama dan sosial ya. Dari sisi agama bahwa sedekah itu kita diwajibkan untuk bersedekah walaupun itu dari sampah. Nah, itu juga menjadikan suatu ibadah bagi mereka. Jadi kalau kita siapkan keranjang-keranjang sedekah sampah di setiap lokasi, ada yang di perkantoran, ada di alun-alun atau di terminal. Itu sampah yang plastik, yang botol itu dimasukkan ke situ, hasilnya itu menjadi rekening sedekah sampah. Dan nanti hasil dari rekening yang sudah terkumpul itu, mau tiap tahun atau tiap periode tertentu, itu kita salurkan ke anak yatim atau rumah tidak layak huni. Dan kita sudah satu kali program itu kita sampaikan waktu bulan Maret ya. Itu kita sudah memberikan santunan dari pengumpulan sedekah sampah itu. Jalur Raya, ini sangat menarik diskusi ini nih. Menyikapi persampahan ini, ternyata sampah ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tidak hanya menghasilkan bau atau berserakan, tapi gimana caranya kita bisa mengolah sampah dengan baik. Nah, untuk anak muda nih, Kang Koko ini gimana menyikapi pengolahan sampah gitu, sejauh mana gitu, karena kan banyak nih kan kalangan anak muda khususnya kesadaran untuk menjaga lingkungan ataupun menjaga sampah dari plastik, menyadarkan anak muda ini nih. Kalau untuk itu, cara untuk menyadarkan anak muda, emang kita, saya sendiri mulai dari diri sendiri kan, untuk memilah sampah dari rumah, terus juga sebisa mungkin kita mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan. Misalkan kita suka jajan makanan, ya kita kalau bisa bawa wadah sendiri atau bawa tempat minum sendiri gitu kan, bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi secara tidak langsung kan orang melihat kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari gitu kan. Jadi kan banyak orang yang ikut, oh jadi ternyata kita bisa mengurangi sampah dari sumbernya gitu kan. Terus juga di rumah kita ngajak anggota keluarga untuk milah sampah dari rumah.
Terus juga ke semua kegiatan itu saya sendiri upload ke sosial media. Jadi mereka tuh pada tertarik, terus juga kayak termotivasi untuk mulai dari diri sendiri untuk mengurangi sampah. Oh gitu. Artinya berarti itu banyak anggota yang ikut dalam komunitas itu kan? Lewat anggota yang di komunitas itu banyak. Karena emang awalnya termotivasi karena saya suka bawa wadah sendiri, terus juga suka memilah sampah dari rumah, jadi pada bertanya-tanya, jadi mereka pengen penasaran nabung di bank sampah segala macam kayak gitu, nanya-nanya, jadi penasaran mereka. Gitu. Artinya berarti bukan hanya jumlah anggota, tapi kepedulian terhadap lingkungan ataupun sampah itu menjadi suatu anggota mungkin gitu. Banyak yang tergerak. Tergerak ya. Ya gitulah. Kang Nur, gimana nih selaku pemerhati lingkungan nih, cara menyadarkan masyarakat? Kan sering lah masyarakat gitunya dina motor pagi-pagi gitu, karena sungai gitunya, tiba-tiba terus aya di jalan gitunya. Seperti apa menyikapi ini, Kang Nur? Sebetulnya salah satunya adalah program pemerintah yang tadi diungkapkan oleh Pak Kabid. Ya, itu banyak sekali yang bagus-bagus tentu saja. Demikian pula rekan-rekan komunitas, para relawan. Tapi yang lebih utama, yang terpenting adalah sisi budayanya kita sendiri. Nah, jadi perubahan paradigma, perubahan pola pikir, bahkan sejak dini, bagaimana caranya sampah yang berlimpah itu bermasalah, jadi masalah, tapi akan menjadi berkah. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Ya banyak programnya, banyak kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan relawan dan sebagainya. Salah satu bank sampah. Tapi sosialisasi, perubahan pola pikir, perubahan kebiasaan, terutama di generasi muda, bahkan di anak usia dini. Bagaimana caranya kita bisa mulai memilah sampah, bahkan bukan hanya memilah sampah seperti tadi katakan, anak-anak kadang-kadang kan jajan di sekolah, permen, apa bekas mainan, cangkang plastiknya, nah itu mereka harus sudah terbiasa, harus dari sudah sejak dini, budaya jadi sejak dini bahwa sampah itu adalah masalah. Bagaimana sampah untuk menjadi berkah, bahkan bisa menghasilkan, bisa menghasilkan. Tentu saja bukan hanya dalam sekedar materi. Yaitu tadi, daripada kalau kita sakit, daripada kita beli obat untuk menyembuhkan penyakit, lebih baik kita menjaga agar tidak kena penyakit. Seperti itulah. Nah, dan harus disosialisasikan terus menerus. Bahkan bukan hanya kewajiban pihak pemerintah daerah, tapi juga masyarakat, pemangku kebijakan, aparat di RT, di RW, kadus, dan kepala rumah tangga juga harus begitu. Di rumah tangga juga, di rumah harus sudah mulai terus menerus, supaya nanti kebersihan itu sudah menjadi satu kebiasaan yang diharuskan. Seperti halnya kita sekarang ini saat pandemi saja, untuk memakai masker, lepas pandemi, lepas lagi maskernya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kita harus budayakan bahwa udara yang saat ini memang polusinya dengan segala macam udara ini menjadi kotor, emisi kendaraan, emisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pergerakan, kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh para relawan, komunitas maupun pemerintah daerah, itu menjadi sebuah motivasi, pemicu kita untuk bagaimana caranya udara menjadi bersih, sampah tidak berserakan. Kan aya kalimat Sunda, lamun leuweung diruksa, sebenarnya cai moletra manusia balangsa, runtah balatak manusia balangsa. Salah. Kurang hiji. Seperti itu. Ya, saya titip saja ini untuk teman-teman relawan, komunitas, kita terus saja bergerak, apapun itu, dimanapun itu, bukan hanya terbatas pada skala memperingati saja. Tapi rutinitas. Ya, kalau ada apa-apa, ayo Bapak Kabid. Ayo Bapak Kabid. Sana sekarang magot untuk organik. Nah, bagaimana cara kita bisa mengolah sampah yang organiknya, sehingga menjadi
pola pemberdayaan bagi teman-teman seperti itu. Menyambung yang Pak Anang sampaikan ya, bahwa kebetulan saya lagi membuat suatu rencana aksi perubahan. Ya, kebetulan saya lagi mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh Kemendagri. Ya, ini menjadikan satu program yang akan kami laksanakan dalam jangka waktu 2 bulan ini. Ya, tadi yang untuk mendidik masyarakat dari budaya dari anak kecil ya, PAUD tadi, kita akan rencanakan untuk bulan Oktober itu webinar dengan sekolah-sekolah. Kita memasukkan materi tentang pengolahan sampah ini di kurikulum mereka, sehingga akan sama-sama dalam pengolahan sampah ini. Jadi mereka bareng-bareng dengan kita, termasuk dari anak milenialnya ya, kita sampaikan juga bahwa apa yang menjadi program pemerintah itu bisa sama-sama kita eksekusi, sehingga Ciamis menjadi kabupaten yang bisa ataupun yang baik mengelola sampahnya ya, sehingga Ciamis jadi bersih ya, sehat dan bernilai. Jadi kita jaga alam, alam akan jaga kita. Itu moto dari kita. Ya. Baik sobat Galuh Raya Channel, masih bersama Mang Daeng, kita ikuti pariwara yang satu ini. Saksikan di Galuh Raya Channel, ngopi bareng bersama Mang Daeng.